Dan karena ini mayoritas manusia di dunia itu berada di level ini, maka yang populer adalah, yang menang adalah kapitalisme. Dari kapitalisme kemudian muncul pemanfaatan tingkat-tingkat di atasnya sampai ke neoliberalisme segala macam. Karena yang kedua itu hifz, aklul hifz. Hifz itu, hifz itu artinya ingatan, memori. Jadi ini dunia IT. Jadi dunia IT itu isinya kan RAM, memori, RAM, memori, RAM, memori. Ya. Jadi ada transformasi melalui gelombang, ditulis hurufnya, dikirim, tidak kelihatan hurufnya karena sudah nggak jadi huruf, masuk handphone lagi, metu hurufnya meneh. Gitu ya. Itu namanya aklul hifzi. Tapi mekanisme yang sudah agak software ini tetap dimanfaatkan ke level pertama, yaitu untuk komoditas kapitalisme. Kemudian yang khoyal, aklul khoyal, itu simulasi, animasi, imajinasi, inspirasi, urusannya para seniman, budayawan, bikin ini, Gangnam Style. Oh, segala macam itu kan semua kan imajinasi. Gangnam Style itu satu distrik, satu RW yang karena miskin-miskin akhirnya mereka memilih tidak ada masalah miskin, yang penting kita gembira, gitu kan. Maka akhirnya muncul etos kegembiraan. Melarat gak apa-apa, yang penting guyu adalah pokon. Itu mirip orang Jawa. Nah, kemudian maka dia lahir gerak-gerak yang begitu merdeka dan tidak ganteng orangnya, gitu ya. Maka lahirlah Gangnam Style itu. Nah, orang Indonesia di mana-mana kan Gangnam Style. Yang mana yang bukan Gangnam Style? Melarat, sombong-sombong. Kan gitu. Cuman kita tidak punya kelas menengah yang percaya diri, tidak punya produser yang percaya diri, tidak punya investor yang percaya diri, sehingga karya-karya Gangnam Style Indonesia itu tidak akan dikasih sponsor untuk diangkat ke tingkat dunia. Sementara kalau di sana kelas atas, menengah dan bawah itu sudah percaya diri sebagai orang Korea. Di Korea orang tidak mau berbahasa Inggris karena martabat Koreanya. Di sini orang malu kalau tidak bisa berbahasa Inggris, kan begitu. Sementara di Korea tidak mau berbahasa Inggris. Sama saya bahasa Korea, aku coro Jawa. Kepeduk pokoknya ngomong Korea, aku ngomong Jawa. Dan itu sangat maslahat, sangat damai, karena ketika saya meso dia tidak paham juga, kan gitu. Jadi enak aja, gitu ya. Nah, ini yang ketiga khoyal ya, khoyal. Yang keempat aklul fikri, ini orang yang mikir pemikiran-pemikiran, perumusan doktor, disertasi, segala macam. Ini diperlukan. Untuk memimpin dia harus punya rumusan, harus punya regulasi, harus punya sistematika, harus segala macam, harus punya desain. Ini tingkat keempat. Tapi jangan GR, tingkat keempat ini bukan yang utama dalam kehidupan. Dan ciri manusia Indonesia adalah yang kelima, yang kelima, yaitu aklul fa'al. Fa'al itu nama Allah, fa'alul lima yurid. Allah itu maha bekerja. Dan Allah merumuskan semuanya itu hanya dengan satu Al-Quran. Dokter menulis segini, Allah menulis satu ayat pendek. Rabbana ma khalaqta hadza batila, titik. Itu dok, kalau didisertasikan sudah bertumpuk-tumpuk buku yang sangat tebal. Nah, bangsa Indonesia itu bangsa lelaku, bangsa yang bekerja, meskipun dia tidak mengerti yang dia kerjakan, tapi dia bekerja dan mendapatkan karomah, mendapatkan barokah dari kerajinannya untuk bekerja. Tidak peduli presidennya bagaimana, tidak peduli pemerintahnya bagaimana, yang penting dia terus bekerja. Jadi tidak ada hubungan antara ekonomi makro dengan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat tetap saja berkembang dengan putaran dan omsetnya sendiri, dan tidak bisa diganggu, tidak bisa dibikin miskin. Orang Indonesia ya cuma paling satu orang kebingungan, dan itu urusan kelas menengah tuh, sampai nabrak-nabrak ternyata cuma pakai celana dalam. Dan itu tidak mungkin orang dari pasar, tidak mungkin orang dari kampung. Itu pasti orang yang naik ke kelas menengah dengan urusan-urusan kelas menengah, sehingga mengalami stres begitu. Kalau di pasar tidak ada orang stres.
Anda stres juga potongan dapurmu stres. Stres kono matek dhewe gak ada masalah. Nggak ada orang stres di kalangan orang kecil. Stres itu banyak anunya, banyak solusinya. Banyak solusinya. Nggak dapat minuman keras ya lem-lem di. Kalau lem ya senang jumbleng lah wis enak. WC itu dimasukin ke kepalamu, terus kok isep itu mabuk kamu. Nek angel taekmu dhewe lho kayak udah diisep udah beres. Kalau minuman keras yang mahal kan tidak ada unsur lucunya, tidak ada humornya, tidak ada. Tapi nak ngelodek taekmu dhewe kan ada humornya, lucu gitu loh, lumayan yang ini. Itu ya teman sekalian. Oke. Jadi terakhir, maka untuk merumuskan ini Mas, kembali Indonesia pulanglah ini, kita harus pastikan kalau pada rakyat Indonesia tidak pernah pergi. Begitu saktinya rakyat Indonesia itu, dan kita tertipu terus oleh mereka. Nyun sewu ya, ini Ustadz Hasan Dalil ini kan datang ke sini untuk mengundang saya ke acara yang menyangkut kasus Sampang, di mana ada teman-teman Syiah diserbu, ada yang dibunuh segala macam itu. Saya yakinkan kepada dia, itu sebenarnya tidak ada urusan si A maupun si B. Kalau rakyat itu tidak ada mau Sunni, mau si A, mau si B, si C, tidak ada masalah. Jadi itu cuma urusan kapitalisme lokal, urusan khawas. Urusan khawas yang pertama tadi, terus orang namanya orang Indonesia didramatisir, terus koran seneng dengan dramatisasi itu. Akhirnya terjadi seolah ada pertentangan Sunni sama Syiah. Orang Madura sendiri tidak akan melegitimasi dan menyetujui bahwa Syiah itu aliran sesat sehingga diserbu oleh Sunni. Orang Madura sendiri secara umum tidak mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita tanya di Sampang, di Sumeneb, apakah itu orang Sunni menyebut orang Syiah, mereka hanya menjawab, lo yang disebut itu kan aliran sesat. Gitu loh. Orang Madura juga tenang-tenang aja kalau ada perbedaan setelah sidang isbat depak itu, terus NU hari rayanya Selasa, kalau Muhammadiyah Senin. Orang Madura tertawa. Apa bedanya hari raya? Sama kok NU Muhammadiyah, sepanjang zaman NU Muhammadiyah hari rayanya sama-sama tanggal 1 Syawal. Itu orang Madura. Bahwa bagi orang NU 1 Syawalnya itu Selasa, bagi Muhammadiyah Senin, hari raya kok dihitung hari. Tidak ada urusan sama Senin, Selasa, Rebu. Hari raya itu Syawal tanggal 1. Benar nggak? Benar, tidak ada masalah. Jadi menurut saya, ini bangsa Indonesia tidak akan bisa dihilangkan keindonesiaannya. Mungkin ketutupan dengan kasus-kasus kecil, tawur-tawur apa segala macam ya. Tapi itu semua akan menyingkir dan Indonesia tetap dengan Indonesianya. Karena rakyat Indonesia tidak bisa berubah berdasarkan fakta-fakta sejarah yang sangat lama. Kurang apa Belanda jajah Anda 350 tahun? Apakah ada pemberontakan? Untuk apa berontak? Wong kita yang tidak berubah, mereka yang berubah. Orang Belanda yang jatuh cinta sama kita sampai sekarang juga terus rindu, bikin keroncong di Belanda, bikin pasar malam tiap malam minggu di semua kota Belanda, bikin radio campur sari, bangga sama Indonesia. Indonesia enggak inget Belanda. Yang mana yang dijajah? Kalau perkara Belanda ngambilin harta benda ke sana, ambil harta benda aja kok diurus. Tuhan Maha Kaya, ambil aja Amerika Freeport untuk makan rakyatmu, ambil Freeport. Ada masalah, kita masih kaya raya. Itu rakyat Indonesia, dia sangat sufistik. Bener nggak? Orang Belanda bingung sendiri sampai sekarang. Rindunya luar biasa, makanya rombongan turis dari Belanda itu sangat banyak. Karena mereka sangat Jawa rasa hatinya. Nah, orang Indonesia apa sangat Belanda. Jadi jangan coba-coba memperkosa wanita Jawa. Kamu sudah ledeh, dia ingin empun tak? Oh enggak. Oh enggak.
Jangan coba-coba menipu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah biangnya penipu. Jangan coba-coba menipu. Islam datang ke sini ya di Indonesia kan oleh orang Indonesia. Betul nggak? Betul. Lain Islamnya di Indonesia sama Islamnya orang Arab. Di sini Islam itu malah dipakai untuk idiom korupsi. Begitu tertangkap kerudungan. Betul nggak? Begitu masuk pengadilan tasbih. Oh gitu. Itu cara orang Indonesia memperlakukan Islam. Oh, ngeluh Gusti Allah lagi opo gitu. Saya kasih tahu kemarin saya kan memompa semangatnya teman-teman KPK itu karena habis mereka shock at down 30 penyidik Polri ditarik keluar, terus mereka diserbu, diteror segala macam. Kita coba bangun kembali dan salah satu ceritanya adalah sekarang itu modus korupsi itu memakai bahasa-bahasa Islam. Kalau Sondah kan pakai apel Malang, apel New York gitu-gitu ya. Ini sekarang enggak, sekarang berkembang lebih religius korupsi itu. Jadi nanti SMS kepada seseorang yang terkait, tolong yang 10% disisihkan untuk para kiai. Maksudnya para kiai itu anggota DPR. Terus yang 10% untuk pesantren. Maksudnya pesantren adalah departemen yang terkait dengan proyek itu. Kalau kurang jelas nanti kita tahlilan lah di Hotel Sultan. Maksudnya meeting di Hotel Sultan itu bahasanya tahlilan. Loh, kurangnya apa? Jadi kalau kita serius, kognitif, intelektual, kata tahlil dipakai untuk rundingan korupsi itu kan lebih daripada laknat dan pengkhianatan. Tapi di Indonesia dilakukan dengan tenang-tenang. Mungkin SMS-nya tuh sambil dengerin khutbah Jumat. Itu kalau nggak turunan iblis siapa itu? Dengan tenang. Padahal tahlil itu madza tahlil dari kata ilahun. Tahlil itu meneguhkan Allah di dalam diri kita, menyatukan Allah dengan kita dengan Allah. Tahlil. Kalau tahmid itu meneguhkan pujian kita kepada Allah. Kalau tasbih meneguhkan nyelondohnya kita, kesucian Allah. Maka kita merendahkan diri di hadapan Allah. Apa meneh siji? Takbir meneguhkan kebesaran Allah, bukan membesarkan Allah. Selama ini kan membesarkan nama Allah lah, cilik tak dibesarkan ini. Kak Sano Gusti Allah ku cilik ini. Terus dibesarkan oleh manusia dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus bucak cucu Gusti Allah ditabui. Malaikat gue lengkeleng yo opo arek Gusti Allah dikentrumi gitu. Dan itu sejak ada televisi nasional, televisi swasta loh. Dulu takbiran enggak gitu. Takbiran itu tidak pakai ritme dan gendang-gendang. Kalau sudah di puncak estetika tidak ada perkusi. Perkusi itu di wilayah khawas. Kan gitu. Kalau sudah sampai di atas, misalnya tilawatil Quran, ojo ditabui. Bismillahirrahmanirrahim. Gak cocok lah. Sekarang takbiran itu kan puncak. Kalau dulu kan itu sudah sunyi, musik nggak mampu masuk, biola nggak mampu masuk. Itu estetika yang tingkat tinggi. Itu puncak dari kesucian hati manusia kepada Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya juga Allahu Akbar. Wah, aku tadi Israfil tak parani tak. Kuno malaikat sabar ya arek-arek ya. Aku gak sabar aku. Kaplok itu tak idik-idik. Sebenarnya kan asik ya kalau ada malaikat datang idik-idik gitu ya. Jadi pas takbiran pikir gitu. Kayak ludruk kalau awal itu loh.
nih nana nini, itu kan diperlukan kayu dari belakang panggung gini. Nini 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 nini, itu kan itu supaya